inovasi andal. Setia, solusi empati tegas, inovasi andal, pelayanan publik yang prima bagi Jakarta. Komitmen amanah, dedikasi sepenuh hati. Dengan inovasi tiada henti, multi channel public service delivery 1500164, call center dan ajib siap melayani. Setia, solusi empati tegas, inovasi andal. Setia, solusi empati tegas, inovasi andal, pelayanan nyata bagi warga ibu kota. Kerja tanpa lelah, memberikan yang terbaik. Dengan inovasi tiada henti, multi channel public service delivery 1500164, call center dan ajib siap melayani. Setia. Namun kan nggak bisa begitu terus, terutama di momen kota global ini. Makanya kita coba berinovasi, why not? Kita yang jemput bola ke Bapak Ibu sekalian. Makanya itu juga sebenarnya latar belakang kenapa didirikan Jakarta Investment Center. Pendaftaran tanah kan dimungkinkan sebenarnya pemberian HGB di atas HPL paling lama 80 tahun. Jadi himbauan saya ke teman-teman yang ingin berinvestasi di aset-aset tersebut, mungkin harus melihat potensi dari sebuah properti atau bangunan. Presiden Joko Widodo mengungkapkan saat peluncuran indeks karbon di September 2023 bahwa Indonesia mempunyai potensi hingga 3.000 triliun rupiah untuk perdagangan karbon. Blok Cap ini kita mau coba tawarkan kepada investor mengenai bagaimana kita konsep untuk mixed use development yang saat ini asetnya adalah terminal, cuman terminalnya idle, itu kita kedepannya kita akan revitalisasi menjadi konsep mixed use seperti itu. Nah, dengan adanya pengaturan seperti ini, saya rasa untuk berinvestasi di bidang air limbah tidak perlu ragu lagi. Kalau dulu sebelumnya orang masih ragu nih, aduh air limbah ada nggak sih ini marketnya di Jakarta? Sangat potensial ya. Terus dari situ tadi juga banyak tukar pikiran sama atasan saya, dan pasti ya tiga titik poin itu adalah jantungnya Jakarta istilahnya. Solusi empati tegas inovasi andal. 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 Mengkonfirmasi, mensosialisasikan visi Jakarta, terutama setelah berubah menjadi daerah khusus Jakarta, kita mau jadi global city. Kota global city tahun ini aja ininya kota global berjuta pesona. Pokoknya di mana-mana pun jangan lupa sebutkan kota global. Nah itu dia keyword dari visi kita nanti sampai 2045. Ranking kita tadi sudah disebutkan, belum terlalu menggembirakan, tapi nggak apa-apa. Ini kan this is just the start, gitu ya. Kita udah tahu indikator-indikatornya apa, dan ternyata masalah bisnis activity atau investment itu menjadi kriteria utama sebenarnya yang perlu dicapai untuk Jakarta menuju si global city tersebut. Nah, ini sedikit lagi akademis, saya mau cerita, pemerintah ternyata selama ini ketika kita sudah menetapkan yang namanya rencana tata ruang, kalau Bapak Ibu pernah benar-benar meneliti mengupas rencana tata ruang, di bagian belakang itu selalu ada tabel ini, namanya tabel indikasi program.
Programnya apa, pelaksananya siapa, sumber pendanaannya dari mana dan kapan dilaksanakan, sebenarnya semua sudah masuk dengan jelas dan komprehensif bahkan. Namun sayangnya kemudian habis ada program ini, so what? Pemerintah ngapain? Nah, itu yang mau coba kita intervensi sebenarnya melalui konsep-konsep baru ini. Kita mengidentifikasi ternyata selama ini pemerintah, saya, Pak Ivan dan teman-teman lainnya cenderung konvensional cara bergeraknya. Cara bekerja kami itu duduk di kantor, di belakang meja, kemudian menunggu inisiatif dari Bapak Ibu sekalian untuk datang, mengajukan proposal, mengajukan izin, lalu kami tugasnya mereview. Jadi cenderung apa ya, pasif gitu, konvensional. Itulah cara atau ritme kerja yang selama ini kita laksanakan. Namun kan nggak bisa begitu terus, terutama di momen kota global ini. Makanya kita coba berinovasi, why not kita yang jemput bola ke Bapak Ibu sekalian. Makanya itu juga sebenarnya latar belakang kenapa didirikan Jakarta Investment Center. Kenapa didirikan tadi kantor Pak Ivan Jakarta Asset Management Center. Tugasnya sebenarnya adalah ya kita yang duluan proaktif menginisiasi, mengorkestrasi gagasan-gagasan tersebut bisa berkolaborasi apa dengan Bapak Ibu sekalian. Jadi, nah untuk kepentingan tersebut, kami pribadi di Jakarta Investment Center merasa kalau misalnya dokumen kita itu hanya adanya RT RW, RDTR, sebagaimana yang Bapak Ibu juga sudah familiar ketika mengajukan izin, itu sebenarnya kurang lincah, kurang agile, kurang operasional untuk menginspirasi, menggugah Bapak Ibu sekalian potensi-potensi dan peluang investasi apa yang adanya di DKI Jakarta. Nah, karena itu kita coba menggagas suatu dokumen yang namanya Development Brief. Inilah yang dinamakan tadi, rancang potensi investasi. Secara kalimat normatifnya ini sudah masuk di draft, masih draft ya, Peraturan Daerah tentang RT RW Jakarta 2024-2044. Rancang potensi investasi itu sebenarnya suatu proses untuk akselerasi dan kolaborasi investasi yang memuat bagian perencanaannya, yaitu penyusunan strategi investasi dan penetapan lokasi fungsi ruang untuk investasi, sampai dengan proses pemasarannya, pemasaran program, dan juga kemudian kita bisa kolaborasi apa? Pemerintah berbuat apa, Anda berbuat apa? Dilihat dari total aset pemerintah daerah, kurang lebih sekitar 466 triliun untuk aset tanah di tahun 2022. Potensi akan optimalisasi pemanfaatan aset sebenarnya sangat terbuka. Apalagi kalau kita melihat dari data yang ada di saya, bahwa optimalisasi pemanfaatan aset dengan total 184 PKS perjanjian kerjasama itu baru sekitar 0,7% dari total aset pemerintah daerah yang ada. Apalagi sekarang kita juga melihat bahwa sebenarnya banyak aset-aset yang dimiliki oleh SKPD OKPD belum digunakan secara optimal, sehingga harapan kami dari UP Jakarta Asset Management Center, karena kami juga diberi tugas amanah untuk melakukan peningkatan penerimaan daerah dari pemanfaatan aset. Target kami lumayan besar di tahun ini, hampir sekitar 500 miliar. Oleh karena itu kami sangat optimis Pak, agar aset-aset yang 6 yang kami usulkan, yang dalam pembahasan tadi harapannya bisa kita segera dapatkan calon mitranya, sehingga nanti kerjasama itu bisa menghasilkan optimalisasi pemanfaatan aset yang pertama. Yang kedua, mengurangi biaya operasional pemeliharaan yang dilakukan oleh SKPD, sehingga nilai APBD untuk pemeliharaan juga turun. Dan pada akhirnya kami juga melihat bahwa kota Jakarta sebagai kota global itu bisa didorong dari pemanfaatan aset. Selain itu juga kami juga berharap bahwa aset-aset lainnya yang saat ini sebenarnya sedang kami lakukan identifikasi di luar yang 6, mudah-mudahan ini bisa segera terinformasi, kajiannya selesai, sehingga kita bisa mengoptimalkan yang lainnya untuk kita tawarkan ke calon mitra lainnya. Pada akhirnya pendapatan daerah dari pemanfaatan aset yang ditargetkan di akhir tahun sekitar 500 miliar itu dapat tercapai. Dari 6 aset yang kami tawarkan, sebenarnya skema-skema pemanfaatan BMD-nya cukup variatif. Ada yang jangka pendek untuk 5 tahun, kita menggunakan skema sewa. Untuk skema sewa tidak memerlukan adanya proses tender. Sedangkan untuk aset yang
diusulkan untuk jangka panjang, artinya 30 tahun ke atas, kami menggunakan skema bisa BOT, BTO, atau KSP. Dan ini sebenarnya untuk calon investor lebih menarik karena adanya kepastian akan melakukan investasi di Kota Jakarta. Nah, dari aset-aset tersebut mungkin kriterianya apabila aset tersebut memang luasannya mungkin tidak terlalu besar, mungkin bisa dilakukan dengan skema sewa yang jangka pendek. Namun untuk aset-aset yang luasannya udah cukup besar seperti Bulungan dan juga seperti Kampung Rambutan, ini mungkin bisa dilakukan dengan skema yang jangka panjang. Sesuai dengan regulasi PP 18 tahun 2021 tentang pendaftaran tanah kan dimungkinkan sebenarnya pemberian HGB di atas HPL paling lama 80 tahun, di mana 30 tahun itu adalah perolehan, perpanjangan 20 tahun, dan sisanya adalah pembaharuan selama 30 tahun. Jadi total dimungkinkan 80 tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kami dari grup M-Block ini memang banyak mengaktifasi bangunan yang kurang produktif atau tidak produktif karena berbagai alasan yang umumnya sampai 10-20 tahun ditinggalkan gitu ya. Memang pendekatan yang kami lakukan adalah pendekatan adaptive reuse, di mana kita tidak membongkar bangunan tersebut, tapi justru memanfaatkan bangunan tersebut, tapi memberi fungsi baru yang sesuai dengan kebutuhan warga kota dalam hal ini, gitu ya. Jadi tentu saja bukan hanya sekedar soal fisik, tapi yang lebih penting adalah program apa yang akan kita masukkan atau buat di dalam properti tersebut. Nah, itu yang disebut pendekatan placemaking sebetulnya. Jadi di mana placemaking itu mengaktifasi sebuah tempat dengan program-program yang bisa melibatkan stakeholders dari berbagai pihak. Aset-aset Pemprov itu baik yang tanah, apalagi yang merupakan gedung, menurut saya untuk Jakarta yang masih banyak membutuhkan fasilitas-fasilitas, kalau istilahnya arsitek mungkin third place ya, untuk membuat sebuah third place itu banyak aset yang bisa dioptimalkan. Jadi himbauan saya ke teman-teman yang ingin berinvestasi di aset-aset tersebut, mungkin harus melihat potensi dari sebuah properti atau bangunan yang tidak serta-merta harus kita bongkar kalau itu bangunan tua. Justru keunikan bangunan lama, bangunan tua itu adalah mempunyai pesona tersendiri begitu ya, untuk dieksplor sebagai sebuah ruang publik. Hari ini cukup bagus gitu ya, karena bisa mengundang, bisa kita sharing juga terhadap perusahaan-perusahaan yang ada di Jakarta pada khususnya, dan mungkin nanti juga lebih besar lagi di Indonesia gitu ya. Hari ini kami dari Bursa Karbon akan menyampaikan beberapa materi terkait dengan bagaimana perdagangan karbon di sistem kami di IDX Karbon, di mana ini merupakan sistem yang memberikan platform perdagangan karbon untuk di lingkup Indonesia yang nantinya juga mungkin bisa dibuka untuk perdagangan luar negeri. Kalau kita berbicara tentang perdagangan karbon Indonesia, ini menurut kami juga ini masih sangat awal gitu ya. Kemarin kita juga baru muncul di 2023, di September 2023, dan kita masih butuh sama-sama dari berbagai pihak, tidak hanya di Bursa Karbon, tidak hanya di kementerian, tidak hanya di pelaku usaha, tapi ini masih membutuhkan sinergi yang cukup besar dari berbagai macam aspek seperti itu, pemerintah daerah juga untuk lebih memperkaya perdagangan karbon di Indonesia. Di Jakarta sendiri potensinya juga cukup besar karena kita base ekonomi juga masih di Jakarta begitu ya, banyak perusahaan-perusahaan yang ada base-nya di Jakarta. Tapi kalau secara Indonesia gitu ya, kemarin Presiden Joko Widodo mengungkapkan saat peluncuran IDX Karbon di September 2023 bahwa Indonesia mempunyai potensi hingga 3.000
3.000 triliun rupiah untuk perdagangan karbon. Harapan kami di IDX Carbon dengan adanya acara ini, maka akan lebih banyak perusahaan-perusahaan yang masuk sebagai pengguna jasa kami, semakin banyak perusahaan-perusahaan yang aware gitu ya untuk melakukan tindakan-tindakan yang lebih sustainability, lebih green agar Indonesia khususnya dan bumi pada umumnya bisa lebih hijau, lebih enak kita huni dan yang pasti aman untuk anak cucu kita. Hari ini saya ditugaskan untuk mempresentasikan beberapa proyek dari MRT Jakarta. Adapun untuk yang beberapa proyek yang kami tawarkan ada 3. Yang pertama salah satunya di Blok M, kemudian yang kedua itu di Duku Atas, pedestrian deck, kemudian satu lagi di pengembangan untuk di fase 2 kami yaitu di Glodok Kota Tua kayak gitu. Nah, untuk yang Blok F ini kita mau coba tawarkan kepada investor mengenai bagaimana kita konsep untuk mixed use development yang saat ini asetnya adalah terminal, cuman terminalnya idle, itu kita kedepannya kita akan revitalisasi menjadi konsep mixed use seperti itu. Kemudian untuk yang pedestrian deck kita mencoba menjawab isu kawasan TOD Duku Atas. Memang untuk TOD Duku Atas ini sudah terkoneksi oleh banyak transportasi umum, cuman dari sisi masih ada beberapa area yang belum terkonek sehingga kami mencoba jawab isu kawasan ini melalui pedestrian deck Duku Atas. Kemudian untuk yang Kota Tua kita mau coba bagaimana ketika fase 2 operasi itu udah kita combine antara pembangunan area kawasan TOD-nya sama stasiunnya. Karena melihat fase 1 sendiri, kita melihat kami masih hanya fokus di pengembangan railway-nya saja. Cuman kalau untuk fase 2, kita bagaimana mengcombine antara pengembangan railway sama pengembangan TOD di sekitar stasiunnya. Mungkin seperti itu. Kalau untuk nilai total proyek, kita bicara yang pertama ada di sana ada Blok M. Blok M itu kurang lebih kalau misalnya dirupiahin sekitar 3 triliun untuk yang Blok M. Kemudian kalau yang yang Glodok kurang lebih maksimal di sekitar 1 triliun. Kemudian kalau yang Duku Atas itu dia relatif agak kecil, sekitar US dollarnya sekitar 20-an, mungkin 20, mostly 20, cuman kalau secara Indonesian rupiahnya 200 miliar maksimal dia, seperti itu. Ya, mungkin yang pertama karena kami benefitnya ya dari sisi investor mendapatkan tentunya karena ini proyek-proyek yang sifatnya lokasinya di prime area, tentunya itu akan mereka dapatkan. Kalau misalnya pengembangan properti itu bisa dibilang mencari lokasinya nih di mana nih untuk trafficnya. Cuman kalau kita tuh di MRT Jakarta ya udah memang kita pengembangan properti memang traffic sudah ada kayak gitu, sehingga itu benefit traffic yang bisa kita tawarkan ke mereka. Kemudian yang kedua dari sisi perizinan untuk pemanfaatan asetnya, karena kan memang mostly yang kita develop adalah aset-aset milik pemerintah, cuman karena kita statusnya adalah BUMD sehingga kita bisa bantu untuk percepatan untuk izin pemanfaatan asetnya, seperti itu. Harapannya berdasarkan kalau dari kami harapannya kalau dari setelah mengikuti GIF Exhibition ini kita harapkan karena ada one-on-one session juga mungkin nanti ada beberapa investor yang tertarik dengan kami, itu kita harapkan bisa ada tindak lanjut untuk misal courtesy call meeting, kemudian khususnya untuk Blok M karena Blok M ini kita akan running segera untuk proses pemencarian mitranya melalui proses market sounding sampai BT contest. Mungkin nanti ada beberapa dari list investor yang tertarik hari ini kita akan invite juga untuk proses BT contest pemilihan mitranya seperti itu. Kami dari MITJ, PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek, mengucapkan terima kasih kepada penyelenggara GIF Exhibition Jakarta Investment Festival. Tadi kami paparan dan setelah itu one-on-one meeting yang sangat valuable karena beberapa investor menyatakan minatnya terhadap beberapa proyek yang ditawarkan oleh MITJ. Kami ada proyek TOD, Transit Oriented Development, ada di Jakarta Pusat, ada di Jakarta Selatan. Kami juga ingin mengembangkan revitalisasi beberapa stasiun di Jakarta. Hubungi MITJ di www.mitj.co.id. Ada macam-macam tergantung proyeknya. Jadi kalau misalnya kayak di Lebak Bulus itu kurang lebih 600 miliar. Terus kalau di Tanah Abang itu ada dua hitungan. Hitungan kalau hanya satu tower itu kurang lebih 600 miliar. Kalau 2 tower apartemen itu sekitar 1,2 triliun rupiah. Namun itu juga ditambah dengan adanya mixed use development termasuk ada hotel dan shopping mall. Jadi proyek-proyek TOD-nya MITJ
Itu kami sebut dengan the true TOD. Kenapa? Karena ketika turun ke bawah dari apartemennya atau dari hotel mereka, mereka akan mendapati stasiun kereta api secara langsung. Jadi memang benar-benar ada di dalam kawasan transit oriented development yang sesungguhnya. Pada hari ini di Jakarta Investment Festival 2024, kami Perumda Paljaya menawarkan beberapa potensi kerjasama. Di antaranya yang pertama adalah Jakarta Sewerage Project untuk zona 5 dan zona 8. Juga kita menawarkan kerjasama untuk pengelolaan B3 atau bahan buangan berbahaya dan beracun. Dan juga kita menawarkan kerjasama-kerjasama lainnya terkait air limbah domestik, layanan air limbah domestik seperti layanan terintegrasi untuk air limbah domestik, air limbah industri, dan juga hazardous waste-nya. Dengan bekerja sama dengan Paljaya dalam menyediakan akses sanitasi bagi masyarakat Jakarta, tidak hanya nantinya juga dapat mendukung Jakarta untuk menjadi global city, juga dapat berkontribusi kepada lingkungan, terutama pengelolaan air ya, karena memang air merupakan salah satu hal yang paling penting bagi kelangsungan hidup manusia sehari-hari. Selain itu juga kami yakin dengan kerjasama pengelolaan air limbah ini dapat juga memberikan keuntungan bagi pelaku usaha, karena memang yang bergerak di bidang air limbah domestik di Jakarta ini belum terlalu banyak. Selain itu juga bagi perusahaan yang bekerja sama dengan Paljaya nanti maupun Pemprov Jakarta DKI di Jakarta lainnya, seperti kami bekerja sama ya, terutama untuk Jakarta Sewerage dengan Dinas Sumber Daya Air, tentu saja juga dengan Bapeda DKI gitu ya. Nantinya bisa dapat memperoleh nilai tambah bahwa mendukung pengelolaan lingkungan, juga keberlanjutan dari lingkungan di Jakarta. Untuk berinvestasi di Jakarta, khususnya di bidang air gitu ya, iklim investasinya cukup mendukung, dan segera peraturan daerah Jakarta gitu ya akan terbit untuk pengelolaan air limbah domestik, di mana dengan didukung oleh peraturan yang cukup, yang nantinya ada peraturan-peraturan turunan yang mendukung, akan memperjelas seperti apa tahapan-tahapan yang dibutuhkan atau seperti apa sih servis-servis yang dibutuhkan oleh masyarakat Jakarta, dan juga bagaimana penerapan kewajiban kepada baik masyarakat maupun pelaku-pelaku usaha dalam melakukan pengelolaan air limbahnya. Nah, dengan adanya pengaturan seperti ini, saya rasa untuk berinvestasi di bidang air limbah tidak perlu ragu lagi. Kalau dulu sebelumnya orang masih ragu nih, aduh air limbah ada nggak sih ini marketnya di Jakarta? Jangan khawatir, kami yakin di tahun mendatang gitu ya, peraturan-peraturan yang mendukung investasi maupun penggunaan layanan gitu ya, untuk meyakinkan, memastikan bahwa marketnya ada dalam yang akan menggunakan layanan air limbah maupun layanan B3, akan memberikan nantinya kepastian atau dalam perhitungan investasinya, kelayakan finansialnya akan lebih terjamin gitu, seperti itu. Kami dari GIC telah melaksanakan kegiatan GIF Exhibition. Ini merupakan rangkaian juga dari GIF 2024. Nah, pada kesempatan ini terdapat dua BUMD yang mengikuti kegiatan GIF Exhibition. Itu ada MRT, kemudian ada Paljaya. Nah, pada kesempatan ini juga ada 7 proyek yang ditampilkan. Terutama ada untuk Paljaya itu ada 2, yaitu terkait JSS zona 5 dan zona 8. Kemudian dari MITJ dan juga MRT itu lebih ke arah proyek-proyek properti. Pada kesempatan GIF Exhibition ini juga ada beberapa kegiatan yang kami lakukan, yaitu ada project presentation, kemudian ada one-on-one meeting, dan juga besok akan dilakukan site visit. Tujuannya diadakannya one-on-one meeting ini adalah untuk mendetailkan proyek. Jadi pada saat project presentation mungkin hanya menggambarkan proyek secara gambarannya saja, namun ketika one-on-one meeting itu dilakukan penjelasan lebih detail terkait proyek tersebut.
harapan kami dari GIC dengan dilakukannya kegiatan GIF Exhibition ini, para investor lebih mengetahui proyek-proyek apa saja yang saat ini sedang diprioritaskan oleh Pemprov DKI Jakarta. MRT Jakarta dan MITJ mengunjungi beberapa proyek strategik kami. Beberapa di antaranya adalah di kawasan Duku Atas, yaitu Stasiun Sudirman Revitalization, terus pedestrian deck Sudirman Hub di atas Jalan Sudirman. Kemudian kita menuju ke Blok M untuk melihat rencana master plan dari Blok M Mixed Use di atas lahan terminal Blok M, dan setelah ini kita akan menuju ke Park and Ride Lebak Bulus untuk melihat pengembangan Park and Ride dan Mixed Use yang ada di stasiun MRT Lebak Bulus. Respon dari beberapa, kami menyebutnya mungkin mitra strategis yang akan terlibat dalam pengembangan dari proyek kami ini. Kami melihat bahwa mereka sangat antusias dan tertarik untuk mengikuti proses ini, dan juga mereka berminat untuk mengikuti proses lebih lanjut seperti yang akan kami lakukan untuk melakukan market sounding dan beauty contest di tahap selanjutnya. Kami juga mendapatkan banyak sekali calon-calon mitra strategis baik dari lokal Indonesia maupun internasional yang bertemu kami pada proses GIF one-on-one session dan di site visit ini, yang sangat berminat dan antusias sekali dengan pengembangan kawasan TOD melalui MRT Jakarta ini. Untuk mitra, terima kasih atas antusias dan minatnya terhadap proyek yang kami tawarkan di GIF X 2024 ini. Harapannya ke depan kita bisa menjalin kerjasama untuk bisa mewujudkan kawasan TOD ini bersama, baik di kawasan Duku Atas, Blok M, Lebak Bulus, dan juga kawasan TOD MRT Jakarta berikutnya. Kami tunggu untuk bisa melanjutkan diskusi lebih lanjut dan bisa menjalin kerjasama di kemudian hari. Pada sore hari ini bisa interaksi 2 hari bersama Jakarta International Festival yang diadakan oleh MRT dan MITJ. Sukses untuk 2 korporasi besar di Perumda ini, mudah-mudahan bisa berkontribusi terbaik buat peningkatan dan pendapatan aset daerah. Satu potensial aset yang tentunya bisa di-create dan di-development jauh lebih terintegrated lagi, satu pola kerjasama yang tentunya bisa dikolaborasikan baik dari private sector maupun dengan government, tentunya akan bisa memberikan satu peningkatan PAD daerah. Yang kedua, atas potensial 3 titik yang sudah kita kunjungi dengan segmen yang berbeda, ada satu mixed use development, ada retail komersial, demikian juga ada park and ride. Ada sesuatu yang cukup challenging adalah di area yang mixed use development di Blok M Lebak Bulus ya. Kebetulan segmen sektor yang dikembangkan dari sisi kami adalah dari segmen mixed use development dan di property high rise maupun di low rise komersial. Sebenarnya dari sisi Anwa Properties Group, dalam sisi 2 hari terakhir ini kami telah koordinasi dan akan di follow up di next week untuk meeting terkait dengan menggali lebih dalam atas aset yang ditawarkan kepada private sector, dalam hal ini salah satunya kepada Anwa Properties. Kira-kira ada satu peluang yang bisa diambil dalam kita berkolaborasi dari sisi B2G untuk pengembangan aset yang ditawarkan kepada kami. Satu peluang yang diberikan oleh dari sisi permit ya, khususnya di lingkungan di DPM PTSP, satu regulasi yang diberikan cukup memberikan kemudahan dan kelonggaran dalam rangka berinvestasi, tentunya juga mengikuti satu regulasi yang diberikan oleh regulasi dari government di DKI Jakarta. Sebenarnya ini kemudahan perizinan ini memudahkan private sector untuk bisa lebih meningkatkan iklim investasi yang ada di DKI khususnya. Yang kedua, terkait dengan iklim investasi, permit ini memberikan satu dukungan atau kontribusi yang lebih
dalam rangka bagaimana menciptakan iklim investasi itu lebih produktif dan lebih berkembang. Sangat potensial ya. Terus dari situ tadi juga banyak tukar pikiran sama atasan saya, dan pasti ya tiga titik poin itu adalah jantungnya Jakarta istilahnya. Jadi 3 titik poin itu ya Sudirman, Lebak Bulus, dan Blok M itu pasti bakal hidup banget ke depannya, dan kita amat sangat excited dengan perkembangan ke depannya sih. Dari obrolan aku dengan dengan atasan aku, tentu amat sangat berminat sih, dan ya yang tadi aku bilang, kita amat sangat terbuka atas peluangan yang baru ini, dan kita amat sangat excited dan menantikan proyek ini sih. Kalau dari investasi, mungkin di sini point of view-nya sebagai perusahaan asing ya. Mungkin sebagai perusahaan asing, sebenarnya apalagi kalau proyek-proyek seperti ini biasanya kan dikelola sama nasional ya, jadi kita amat sangat ingin sebagai perusahaan asing sebenarnya sangat ingin untuk bekerja sama dan ikut kontribusi dalam perkembangan negeri. Jadi harapan kami ke depannya mungkin bisa lebih terbuka, lebih luas lagi untuk perusahaan asing, dipermudah untuk sistem untuk administrasi dan perizinannya seperti itu. Dan amat sangat terbantu, terutama JIC, keren. Welcome to Jakarta Investment Festival 2024. Invest now, invest Jakarta. Welcome to Jakarta Investment Festival 2024. Invest now, invest Jakarta. Welcome to Jakarta Investment Festival 2024. Invest now, invest Jakarta. Welcome to Jakarta Investment Festival 2024. Invest now, invest Jakarta. Welcome to Jakarta Investment Festival 2024. Invest now, invest Jakarta. Welcome to Jakarta Investment Festival 2024. Invest now, invest Jakarta. Welcome to Jakarta Investment Festival 2024. Invest now, invest Jakarta. Welcome to Jakarta Investment Festival 2024. Invest now, invest Jakarta. Welcome to Jakarta Investment Festival 2024. Invest now, invest Jakarta. Welcome to Investment Jakarta 2024. Invest now, invest Jakarta. Hari telah terganti, tak bisa ku hindari. Tibalah saat ini bertemu dengannya. Jantungku berdegup cepat, kaki bergetar hebat. Akankah aku ulangi merusak harinya? Mohon Tuhan untuk kali ini saja beri aku kekuatan untuk menatap matanya. Mohon Tuhan untuk kali ini saja lancarkanlah hariku, hariku bersamanya, hariku bersamanya. Kau tahu betapa aku lemah di hadapannya. Kau tahu berapa lama aku mendambanya. Mohon Tuhan untuk kali ini saja beri aku kekuatan untuk menatap matanya. Mohon Tuhan untuk kali ini saja lancarkanlah hariku,
bersamanya. Urus izin sendiri. Urus izin sendiri itu mudah. Follow Instagram @layananjakarta.